Oke ya teman-teman, kayaknya udah pas ini tuh ya posisinya. Iya, dipas-pasin ya teman-teman ya. Hai, halo teman-teman semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Amora sayang. Seperti biasa, aku tuh kalau membuat video itu waktunya istirahat ya teman-teman, jadi siang hari gitu loh. Oke teman-teman, langsung saja ya. Ini tuh aku tuh mau berbagi informasi yang sangat penting lagi buat teman-teman semua yang masih pemula ya. Kalau yang sudah berpengalaman atau sudah luar negeri sih kayaknya nggak perlu dikasih tahu ya teman-teman. Ini aku sharingnya juga buat yang masih pemula saja atau yang belum pernah kerja ke luar negeri, terutamanya negara Hong Kong dan negara Asia lainnya ya teman-teman ya. Dan kebetulan karena adik aku juga dia ada di sini, terus kayak ponakan aku dan juga teman-teman yang lain juga ada di Hong Kong. Jadi saya mau sharing di sini karena siapa tahu bermanfaat buat yang lain juga gitu loh ya teman-teman. Sebetulnya sih saya juga sudah kasih tahu ke adik saya dan ponakan saya juga gini gitu, yaitu tentang dokumen yang kita bawa atau kita punya ya teman-teman ya. Jadi ini tuh judulnya hati-hati jangan pernah meminjamkan dokumen kita kepada orang lain atau ke siapapun ya teman-teman, entah itu saudara atau teman deket atau adik atau kakak atau siapapun pokoknya, apalagi orang yang nggak dikenal atau belum dikenal atau baru kenal ya teman-teman. Pokoknya jangan pernah mau ya, titik ya, tidak ada koma apapun alasannya ya teman-teman, karena ini tuh sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena bisa jadi kalau misalkan dokumen kalian dipinjam itu untuk hutang bank ya teman-teman ya. Dokumennya apa saja sih kak? Ya dokumen yang kita punya. Jadi yang saya contohkan ya teman-teman ya, ini dokumen yang kita punya itu paspor ya. Setiap orang yang mau kerja ke luar negeri atau siapapun itu pasti kita punya paspor ya. Dan juga ada ID card Hong Kong ya, tapi maaf ini aku tutup ya. Ini jangan sampai dipinjamkan ke orang lain ya. Dan ada juga ini ya, surat perjanjian kerja atau kontrak kerja ya teman-teman ya. Tentunya kita semua pasti memiliki surat ini ya teman-teman ya. Di sini tuh ada alamat majikan, alamat kita, dan gajinya berapa gitu ya kan. Jadi seperti itu loh ya teman-teman ya. Jadi ketiga dokumen ini jangan pernah kalian pinjamkan ke siapapun ya teman-teman, atau jangan sekali-kali kalian berani menggadaikan dokumen kalian. Itu sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Ya ini tuh karena dokumen yang kita punya atau paspor yang kita punya itu adalah nyawa kita di luar negeri loh ya teman-teman. Kita nggak ada paspor nggak bisa apa-apa gitu loh ya teman-teman ya. Jadi buat yang masih pemula atau masih non, biasanya kan masih pelangap-pelongo, belum mengerti ya di Hong Kong itu seperti apa sih, di Hong Kong itu bagaimana sih, ya kan belum tahu persis pokoknya ya. Ya saya juga dulu nggak ngerti, tapi sekarang karena saya sudah lama di sini, jadi saya itu tahu di Hong Kong itu bagaimana sih gitu. Jadi alangkah baiknya saya itu sharing di sini ya, karena saya itu kasihan gitu sama teman-teman yang belum ngerti ya. Kalau yang sudah ngerti sih nggak apa-apa ya. Jadi untuk dokumen seperti paspor, surat perjanjian kerja atau kontrak kerja itu disimpan sendiri ya teman-teman, dan jangan pernah dibawa saat libur atau keluar rumah ya teman-teman. Mendingan disimpan di dalam kamar seaman mungkin ya teman-teman ya. Jangan sampai hilang, disimpan yang benar ya kan. Dan yang di bawah itu cukup kalian membawa Hong Kong ID card saja misalkan kalian libur, dan usahakan disimpan di dompet ya. Jangan kalian taruh di saku celana atau di saku baju atau apa, iya kan, itu tidak aman. Karena barangkali saja kalian keasikan ngobrol atau mau ngambil sesuatu, terus di situ ada ID card atau ada uang, sambil ngambil terus jatuh, iya kan, kita nggak tahu, iya kan. Dan nanti akibatnya ya hilang ID cardnya gitu, dan bermasalah nantinya ya. Dan saran saja kalau misalkan ada kehilangan, misalkan kayak ID card itu, teman-teman bisa langsung lapor polisi ya teman-teman. Kalau enggak ya langsung bilang sama majikan gitu ya. Dan kenapa saya menyarankan kalian jangan meminjamkan dokumen kalian ke orang lain atau siapapun itu,
jangan ya teman-teman, pokoknya janganlah, jangan ya, itu sangat berbahaya karena itu nanti buat hutang bank, dan nanti yang membayarnya itu harus kita karena itu dokumen punya kita, seperti itu ya. Contohnya misalkan ini saya sama adik saya meminjam dokumen punya adik saya untuk menghutang bank, ya otomatis nanti yang ditagih itu adik saya gitu loh ya teman-teman ya. Dan itu sangat berbahaya, jangan ya, jangan mau meminjamkan atau kita jangan pernah meminjam uang ke bank, jangan ya. Kita di sini itu niatnya kerja, punya gaji, bisa liburan, dan ya untuk masa depan gitu ya, tidak ingin bermasalah atau apapun. Udah kita di sini di negeri orang yang baik-baik saja, jangan bikin masalah, jangan bikin ribet, jangan bikin apa-apalah yang setidaknya merugikan kita sendiri gitu loh ya. Mendingan kita fokus sama pekerjaan kita saja, atau di sini kita kerja tiap bulan dapat gaji, ngapain sih harus utang bank ya kan. Jadi seperti itu loh ya teman-teman, semepet-mepet apapun, sebutuh-butuhnya apapun, jangan sekali-kali kalian ada pikiran untuk hutang bank. Jadi seperti itu. Kalau tidak penting-penting amat itu bisa di undur dulu atau di stop dulu. Misalkan teman-teman itu pengen kayak misalkan ada yang jual tanah murah nih, ini itu, terus kalian kepikir saya mending pinjam utang bank dulu. Jangan ya, masih mending kumpulin uang dulu sebanyak mungkin, secukupnya, dan kalian baru beli. Jadi seperti itu, apapun itu ya teman-teman ya, jangan pernah hutang bank. Jadi seperti itu, ataupun meminjamkan dokumen. Barangkali kan ada nih, kita itu kadang masih baru itu kan nggak ngerti ya, ada teman lihat dong paspor kamu, terus surat kontrak kerja kamu, ID-nya apa. Jangan mau ya, jangan dilihatin ke orang lain. Ini tuh sangat rahasia loh teman-teman, yang namanya ID card, paspor apa tuh, itu sangat rahasia. Jadi jangan pernah diperlihatkan ke siapapun ya teman-teman ya, itu nanti berbahaya. Kalau misalkan itu data kalian diambil sama teman atau orang lain atau siapa, itu bisa untuk hutang bank, dan nanti yang menanggungnya itu kita. Dan barangkali saja ada juga misalkan ada orang yang bilang, atau teman atau siapapun yang bilang, boleh nggak saya pinjam dokumen kamu dong, ini itu untuk hutang bank misalkan, terus nanti saya kasih kamu sekian ribu dolar gitu ya kan. Biasanya kan gitu tuh ngerayunya itu kan biasanya. Jangan mau, pokoknya ya, mau kalian dibayar berapapun jangan mau ya, jangan. Pokoknya udah ada koma, tidak ada alasan apapun, jangan mau, udah pokoknya nggak mau gitu loh ya. Jangan, pokoknya simpen sendiri dokumen kalian seaman mungkin, dan jangan dikasih tahu ke siapapun. Itu saja saran dari saya, karena itu sangat membahayakan diri kita sendiri, dan sudah banyak kasusnya ya teman-teman. Karena barangkali saja ada yang masih belum mengerti, dan kalian itu nyimak video saya atau selalu nyimak konten-konten video saya itu kan, siapa tahu bermanfaat. Oh iya, kata Mbak Amora harus begini-begini nih, harus berhati-hati nih, iya kan. Jadinya kan bermanfaat buat teman-teman semua gitu loh ya teman-teman ya. Ya itu sih kalian didengarkan, silakan, nggak juga nggak apa-apa ya, karena itu sangat berbahaya. Jika dokumen kalian itu dipinjemin ke orang lain terus untuk hutang bank, itu nanti kalian juga ada hukum-hukumnya ya teman-teman. Bisa jadi teman-teman juga kena pidana atau yang lain, yang nggak bisa pulang ke Indonesia dan lain-lain gitu. Dan secara kitanya nggak tahu, iya kan, kok bisa-bisanya tahu-tahu terjadi masalah atau gimana-gimana, iya kan. Dan saran saya ada yang lebih penting lagi ya, saran dari saya, kalau misalkan teman-teman itu libur ya, usahakan misalkan kayak barang-barang penting ini kayak uang, ID card, dan apapun yang penting lah, pokoknya teman-teman itu bisa ya simpannya di tas seperti ini, dan ini tuh digendong di depan kayak saya tuh gini loh ya teman-teman. Saya tuh kalau libur seperti itu ya, jadi saya tuh pakai tas ini tuh untuk barang-barang penting saya ya, seperti dompet, terus kayak handphone gitu, saya masukin ke sini, jadi lebih enak gitu loh ya teman-teman. Jangan kalian asal naruh ya dompet, taruh di saku celana atau saku baju, jangan. Mendingan kalian punya dompet yang seperti ini, misalkan kalau libur atau keluar sama majikan.
diajak kemana-kemana gitu, iya kan. Nah terus apa sih, jangan sekali-kali kalian juga menitipkan tas yang dalamnya penting ya, yang ini ada ID card, ada uang, ada handphone dan macam-macam. Itu mendingan kalian mau ke kamar mandi, mau kemana pun dibawa saja, digendong, toh nggak mengganggu kok, iya kan. Jadi seperti itu, karena siapa tahu ya teman-teman, misalkan kita itu nitip satu contoh saja, ini tuh kita liburan sama temen, iya kan. Saya nitip ya ini tasnya gitu ya kan, karena kalian belum ngerti ya kan, dikiranya oh dia tuh baik kok teman saya. Jangan begitu juga, jangan terlalu percaya sama orang, karena di luar itu nggak ada CCTV loh. Bisa jadi nanti misalkan kita titip terus dibuka-buka dompetnya, ada uangnya ya diambil, terus ada KTP ya dipoto, iya kan, takutnya itu seperti itu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman, mendingan dibawa kemanapun. Biasanya saya gitu, kalau libur itu bawa 2 tas ya. Yang ini selalu aku gendong ya saya selalu bawa kemana-mana. Dan satu lagi saya itu selalu bawa tas yang seperti ini juga, digendong di belakang. Jadi ini tuh isinya tuh aku tuh biasanya payung, kayak apa sih namanya, kipas gitu, terus ada kayak semacam yang lainnya gitu ya kan. Pokoknya untuk libur lah, kayak tripod, saya kan sebagai konten kreator, jadi saya tuh selalu bawa tripod dan alatan lainnya juga. Dan kalau misalkan saya belanja juga saya taruh di sini. Jadi seperti itu loh ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, jangan kalian itu mudah dibodohi oleh siapapun di sini. Apalagi kita hidup di luar negeri, yaitu sangat harus berhati-hati sama siapapun, mau sama teman, mau sama orang yang, apalagi sama orang yang baru dikenal. Jangan kalian main percaya udah gini gitu, disangkanya dia baik, dia apa, kita itu nggak tahu loh ya teman-teman, orang itu hatinya seperti apa sih gitu loh. Jadi jangan kalian apa sih, menang sendiri gitu ya, nggak akan terjadi apa-apa kok, dia itu teman saya kok, nggak bakalan dia macam-macam gini gitu ya. Itu salah menurut saya, pemikiran kalian itu salah kalau seperti itu. Kalau saya sendiri loh ya teman-teman, saya bukannya nggak percaya sama teman atau siapapun, cuman untuk jaga-jaga diri saja gitu loh ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak saya inginkan, jadi alangkah baiknya kita itu berhati-hati sendiri. Jangan sampai kejadian seperti teman-teman yang lain, iya kan? Karena di sini tuh sudah banyak sekali kejadiannya yang seperti itu juga. Buat teman-teman semua yang masih pemula atau masih baru di sini, untuk selalu berhati-hati pokoknya. Apapun alasannya, jangan mau ya. Pokoknya jangan ya. Itu saran dari saya demi keselamatan kita di negeri orang. Semoga kita semua juga terhindar dari masalah dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman ya, amin. Dan saran saja, kita di sini sudahlah fokus saja sama pekerjaan kita, yang penting dapat gaji tiap bulan, bisa libur, bisa senang-senang, iya kan. Yang penting kita tahu batas dan aturannya. Bahkan saya sendiri juga kemarin itu ya, ya sudah saya bilangin ke adik saya ya, saya bilang, kamu hati-hati dengan dokumen kamu simpan saja di rumah, jangan dibawa kemana-mana, atau saat kamu libur atau keluar sama majikan itu jangan dibawa, cukup bawa Hongkong ID saja dan simpan di dompet ya. Jadi seperti itu. Dan kalau misalkan ada teman atau ada siapapun yang bilang mau pinjam dokumen, pinjam paspor, pinjam kontrak kerja atau ID card, jangan mau, itu sangat berbahaya dan itu nanti untuk hutang bank. Nanti uangnya untuk dia, kita yang harus membayarnya. Jadi kita yang kena masalahnya gitu loh ya teman-teman ya. Jadi harus berhati-hati ya. Mau kita mau ada yang mau itu teman satu PT, mau satu kampung, mau kakak, mau adik, mau siapapun lah pokoknya, apalagi orang yang tidak dikenal, pokoknya jangan ya, hati-hati ya. Ini pokoknya benar-benar harus sangat berhati-hati di sini itu ya, karena dokumen itu nyawa kita loh ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, ini tuh ada yang lebih penting lagi, aku tuh hampir kelupaan ini tuh ya, sekalian saya ngomong di sini ya.
Ya barangkali saja ada teman kalian atau saudara atau adik atau kakak yang mungkin ingin hutang bank, terus dia meminta kita untuk menjadi saksi gitu ya. Biasanya kan di sini seperti itu ya, harus ada saksinya gitu loh ya teman-teman. Terus dia itu bilang, kamu mau nggak nanti jadi saksi gitu ya kan, nanti saya kasih sekian ribu dolar misalkan gampangannya ya kan. Teman-teman, saran dari saya jangan mau ya, apapun alasannya jangan mau dikasih 10.000 dolar, 20.000 dolar atau berapapun, jangan mau ya, titik pokoknya ya, jangan mau, nanti kalian kena masalah dan bermasalah. Dan itu saja saran dari saya. Jika teman-teman tidak ingin bermasalah atau punya masalah, sudah, apapun alasannya jangan mau, udah simpan saja dokumen kalian dan jangan mau jadi saksi atau apapun, atau terlibat hutang bank. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, ingat selalu pesan-pesan saya ya teman-teman ya, karena menurut saya ini tuh sangat penting buat yang masih pemula. Kalau yang sudah berpengalaman mungkin dia sudah tahu ya apa sih kayak lika-liku kehidupan di Hongkong itu seperti apa dan bagaimana, jadi tidak usah saya menjelaskannya gitu ya. Saya menjelaskan itu buat yang pemula saja, karena barangkali saja ini tuh ada juga yang dari PT yang saya berangkat dulu memberangkatkan saya ke Hongkong gitu, atau ada juga teman-teman yang lain menyimak video saya yang masih non, kayak misalkan yang dari Saudi ingin berangkat ke Hongkong dan yang masih di PT ingin berangkat ke Hongkong gitu ya kan. Ini tuh terutamanya yang masih non, jadi sudah otomatis kan masih belum tahu apa-apa gitu ya kan. Oke ya teman-teman ya, seperti itu teman-teman ya. Sampai di sini dulu video aku hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan terima kasih, and bye bye, see you on next video ya. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar.